Halo rekan-rekan semua, selamat datang di channel My Digital Thoughts. Nama saya Irving Huta Galung, dan di channel ini saya akan berbagi tips and trik seputar teknologi, baik yang saya dapatkan dari pekerjaan maupun dari kehidupan sehari-hari. Jadi, jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan juga notification, supaya rekan-rekan mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru. Jangan lupa juga berkunjung ke blog saya di irving.web.id untuk mendapatkan update-update terbaru. Halo rekan-rekan semua, di sesi kali ini saya ingin menjelaskan mengenai Virtual Machine Service Level Agreement atau SLA di Azure. Hal ini sering ditanyakan baik oleh enterprise customer maupun oleh customer yang lain karena memang SLA ini penting ya. Hal ini akan menentukan availability dari sebuah sistem yang dibangun di atas virtual machine gitu. Kali ini saya akan fokus di virtual machine, untuk di kesempatan lain saya akan coba diskusikan SLA untuk service-service lain yang platform as a service di Microsoft Azure gitu ya. Nah, biasanya yang sering jadi pertanyaan itu adalah perbedaannya gitu ya. Bagaimana kalau hanya ada single VM, bagaimana kalau VM-nya memanfaatkan availability set, bagaimana juga kalau VM-nya memanfaatkan availability zone, apakah ada bedanya gitu. Oke. Nah, karena SLA ini hubungannya juga agak dengan legal gitu ya, jadi sebaiknya kita melihat dulu di definisinya gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini di docs-nya Azure sudah ada disebutkan mengenai SLA untuk virtual machine. Sebaiknya rekan-rekan selalu refer ke dokumen ini, karena dokumen ini selalu diupdate. Jadi bisa jadi video saya ini sudah nggak updated gitu ya, udah nggak up to date, tapi dokumen ini akan selalu updated. Jadi search aja Azure VM SLA, pasti masuk ke sini. Saat ini kita menggunakan versi 19 kalau dilihat di atas ya, versi 19. Jadi mungkin nanti kedepannya akan ada versi yang baru. Oke. Nah, di dokumen ini disebutkan perbedaannya. Jadi kalau kita mulai dari bawah aja yang paling kecil, kalau single VM, jadi single instance VM di sini gitu ya, menggunakan standar HDD, menggunakan HDD, itu SLA-nya adalah 95%. Oke. Kalau misalnya single VM menggunakan standar SSD, maka availability-nya akan naik jadi 99,5%. Ya. Kemudian untuk single VM masih, tapi menggunakan premium SSD, maka availability-nya adalah 99,9%. Jadi bahkan single VM sendiri punya 3 SLA yang berbeda, tergantung dari jenis storage yang kita gunakan untuk disknya ya. Jadi rekan-rekan juga perhatikan ini. Tentunya memang iya, premium SSD dan ultra disk tentunya lebih mahal, tapi menyediakan SLA yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya kalau virtual machine-nya itu ada 2 atau lebih ya, jadi harus diingat di sini 2 atau lebih, dan kita buat menggunakan availability set. Biasanya availability set ini nanti akan ada di satu zone yang sama, nanti saya jelaskan. Maka SLA-nya adalah 99,95 ya. Jadi sedikit naik 0,05% dibandingkan menggunakan single VM menggunakan premium SSD. Oke. Sementara kalau VM-nya ada 2 atau lebih dan menggunakan availability zone yang berbeda, maka SLA yang diberikan adalah 99,99%. Oke, jadi mulai dari yang paling bawah 95% single VM HDD, 99,5 itu single VM SSD, standar SSD, 99,9% itu single VM premium SSD atau ultra disk. Kemudian 99,95 kalau menggunakan 2 atau lebih VM yang menggunakan availability set. Dan terakhir 99,99% kalau menggunakan 2 atau lebih VM yang ditempatkan di 2 atau lebih availability zone. Oke, nah sekarang saya jelaskan nih bedanya apa gitu ya. Kita masuk ke whiteboard. Nah, sebelumnya saya harus jelaskan dulu bagaimana sih sebenarnya infrastrukturnya di Azure itu kita pecah-pecah di seluruh dunia, karena kan ini global infrastructure ya. Jadi pertama, seluruh infrastruktur di Azure itu kita bagi menjadi beberapa region. Oke, jadi ada region, saya tulis di atas aja karena susah gambarnya ya, kan seluruh global gitu. Saat ini kalau nggak salah udah ada 60 lebih
gitu ya, region di seluruh dunia. Nah, salah satu regionnya misalnya adalah region Southeast Asia yang ada di Singapura. Jadi saya gambar jadi kotak besar gitu ya, ini salah satunya. Ini Southeast Asia ya, ini region. Nah, satu region itu minimal terdiri dari 3 availability zone ya. Jadi saya pilih dulu availability zone-nya, saya pecah nih gitu ya, kita bagi 3 gitu ya. Jadi ini AZ1, ini AZ2, ini AZ3. Gitu. Apa sih availability zone ini? Jadi availability zone ini menunjukkan ada data center di dalam sebuah region yang kita pisah-pisah dengan jarak yang cukup supaya kalau terjadi disaster di salah satu availability zone, maka tidak akan berdampak terhadap availability zone yang lain. Gitu ya. Jadi dia akan menggunakan infrastruktur internet yang independen, menggunakan infrastruktur listrik yang independen dan lain-lain. Jadi failure di salah satu availability zone tidak akan mengakibatkan failure di availability zone yang lain. Oke. Nah, di dalam satu availability zone bisa terdapat satu atau lebih data center. Jadi saya gambar lagi nih ya. Jadi misalnya di sini DC1, DC2. Ini contoh aja ya. DC3. Jadi bisa aja cuma satu, bisa lebih dari satu. Ini hanya contoh gitu. Dan tentunya seperti rekan-rekan bisa bayangkan, di dalam satu data center tentunya akan ada sekumpulan rak gitu ya. Ada rak untuk compute, ada rak untuk storage dan lain-lain gitu. Jadi saya hapus dulu supaya gambarnya jadi lebih gampang gitu ya. Nanti jadi saya hapus nih data centernya. Oke. Saya perbesar nih data centernya yang untuk data center 1 gitu ya. Jadi kita bayangkan sekarang ini contohnya aja gitu ya. Jadi ada satu data center terdiri dari beberapa rak. Ini penting nanti ya, karena ini harus dipakai untuk menjelaskan mengenai availability set. Oke. Nah, setelah ini bisa kebayang ya, jadi ini DC, ini data center gitu ya, bisa lebih dari satu, ada DC1, ada DC2, saya gambar lagi di sini ya, DC2, ini DC3 misalnya gitu ya. Sementara di dalam satu data center terdiri dari beberapa rak, ini rack gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke single VM dulu. Jadi saya gambar pakai warna merah ya. Jadi bayangkan ada sebuah VM single gitu ya, yang ada di data center ini, misalnya ini satu VM, gitu ya, ini single VM nih, gitu. Jadi ini single VM. Oke, kalau dia menggunakan HDD tadi seperti dalam dokumen disebutkan, maka availability SLA-nya adalah 95%. Oke, kalau dia menggunakan standar SSD, maka availability-nya adalah 99%. Oke, kalau menggunakan premium SSD, maaf ya tulisan saya nggak bagus, itu jadi 99,5%. Jadi single VM mentoknya itu di 99,5%, ya. Dengan menggunakan premium SSD atau ultra disk. Oke, takutnya lupa nanti. Ultra disk, salah satu gitu ya, bisa. Nah, sekarang kalau kita mau naik lebih, berarti kita perlu lebih dari satu VM ya. Jadi bayangkan sekarang saya punya VM satu, terus saya mau buat jadi 2 gitu ya. 2 VM saya taruh di sini misalnya. 2 VM nih.
2 VM ini bayangkan kita masukkan dalam satu availability set. Nah, definisinya availability set ini dia ditempatkan di rak yang secara power dan secara network itu terpisah, gitu ya. Jadi kita tidak bisa memastikan, tapi jadinya lebih redundant lah gitu ya. Jadi kalau salah satu rak problem, misalnya gara-gara powernya atau gara-gara networknya, maka rak yang lain tidak terganggu, gitu. Di dalam availability set juga kita mengatur bahwa kita bisa pilah juga berdasarkan yang kita sebut update domain, gitu ya. Update domain ini artinya kalau VM yang satu, kalau ada 2 VM yang ada di update domain yang berbeda, maka kalau VM yang satu sedang lagi update, misalnya Windows-nya atau Linux-nya lagi update gitu ya, operating system, maka VM yang satunya lagi nggak akan diupdate karena beda update domain. Tujuannya supaya nggak mati barengan gitu ya. Kan biasanya kalau update kan harus restart gitu ya. Jadi dua ini tidak barengan gitu. Jadi kalau rak itu tadi namanya adalah fault domain gitu ya, terpisah networknya, terpisah listriknya, maka kalau di update domain itu lebih ke arah kalau lagi mau diupdate sistemnya gitu ya, di dalam itu akan berbeda juga. Jadi diatur supaya tujuannya availability set ini supaya kalau salah satu trouble maka yang satunya lagi bisa take over gitu. Makanya jadinya SLA-nya tadi tinggi. SLA-nya adalah 99, sebentar, saya jadi takut salah nih gitu ya. Oh, benar, saya salah. Ini 99,5. Pantas kok kayaknya ada yang kurang gitu ya. Ini 99,5. Ini 99,9. Oke. Availability set itu 99,95%. Ya. Jadi kembali lagi, single VM HDD 95%, standar SSD 99,5, premium SSD atau ultra disk 99,9. Kalau pakai availability set karena 2 VM atau lebih, maka akan dapatnya itu 99,95%, ya. Nah, sekarang kalau menggunakan availability zone. Jadi, bayangkan ya, ini kan tetap sama nih ya. Jadi di sini ada data center satu. Misalnya di sini ada data center satu lagi gitu ya. Di availability zone yang berbeda. Nah, kalau kita membuat VM-nya itu lintas availability zone seperti ini, gitu ya. Jadi ini VM yang memanfaatkan availability zone ya. Gitu. Saya udah pernah bahas di video saya yang lain nih. Jadi silakan dicari di YouTube channel saya ini. Kalau menggunakan availability zone, maka SLA-nya adalah 99,99%. Nah, yang perlu diingat adalah ini. Saya pernah beberapa kali kejadian, customer tiba-tiba komplain gitu ya, Pak Irving, kok kami sudah pakai availability set, terus ternyata begitu VM-nya mati, nggak bisa diakses gitu ya. Iseng saya cek nih konfigurasinya, ternyata VM-nya satu gitu ya. Iya sih. Jadi dibuat dulu kan availability set kan dibuat dulu nih availability set, habis itu kita masukkan VM ke dalamnya gitu ya atau kita create gitu. Tapi ternyata mereka hanya membuat satu VM. Ya jatuhnya jadinya ke single VM ya SLA-nya gitu ya. Dan kalau VM itu kebetulan lagi dapat update atau lagi trouble ya mati jadinya, nggak ada gunanya jadinya availability setnya. Jadi ketika pakai availability set ataupun availability zone itu ujung-ujungnya harus diingat adalah harus ada dua atau lebih gitu ya. Jadi 2 atau lebih VM di dalam availability set, maka SLA-nya jadi 99,95. Kalau 2 atau lebih VM yang menggunakan availability zone, maka SLA-nya 99,99%. Oke, semoga ini jelas. Jadi saya kasih summary di seluruh dunia di global jaringannya Azure itu ada 60 lebih region. Satu region, misalnya ini satu kotak hitam, misalnya ini Southeast Asia, terdiri dari minimum 3 availability zone. Jadi ini ada AZ1, oke, ada AZ2, AZ3.
Satu AZ itu terdiri dari satu atau lebih data center. Ini ada di DC 1, 2, 3 nih di Availability Zone 1. Dan di dalam satu data center itu ada terdiri dari banyak rak, gitu ya, yang independen. Nah, kalau sebuah VM dengan menggunakan HDD, SLA-nya 95%, standar SSD 99,5%. Kalau menggunakan premium SSD atau ultradisk, SLA-nya jadi 99,9%. Kalau kita menggunakan availability set, VM-nya ada minimum 2 dan ditaruh di update domain dan vault domain yang berbeda, maka SLA-nya jadi 99,95%. Kalau menggunakan availability zone, jadi ada satu VM di sini di AZ3, satu VM lagi di AZ2, maka SLA-nya menjadi 99,99%. Oke. Dan kembali lagi saya ingatkan, berhubung ini adalah masalah legal, tetap patokannya kembali ke SLA yang ada di dokumen Azure ya. Ini saat ini saya menggunakan versi 19, last updatednya Juli 2020. Seandainya nanti ada update terbaru, tentunya silakan refer ke dokumen tersebut karena ya videonya ya ini saya lakukan pada saat versi 19. Oke, semoga penjelasan saya membantu rekan-rekan semua mengerti bedanya SLA di sebuah Azure VM dan jadinya bisa memutuskan nanti secara teknis maupun secara bisnis SLA seperti apa yang dibutuhkan, dan dengan demikian nanti kita bisa menentukan konfigurasi VM-nya jadinya seperti apa. Oke, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih karena sudah bergabung di channel My Digital Thoughts. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan juga notification supaya rekan-rekan mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru. Jangan lupa juga untuk berkunjung ke blog saya di irving.web.id. Terima kasih.